Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how you doing today? I hope you're doing okay. Right, at this time, let me present about HOTS. Ya, ini sudah menjadi hal yang biasa ya di kalangan kita. Kita udah sering mendengar, cuman kadang prakteknya nih yang masih kurang kuat ya. Jadi kita kenali dulu apa sih sebenarnya HOTS itu ya. HOTS itu adalah singkatan dari ya Higher Order Thinking Skills. Artinya kemampuan berpikir untuk lebih tinggi. Seperti apa kemampuan yang berpikir untuk yang lebih tinggi itu? Kita akan bedah dulu sih. Gimana sih awalnya? Nah ini dia. Semuanya itu berawal dari AKT. Ini kawan-kawan biasanya punya dengan AKT ya. Mungkin yang sering dengar AKT tapi belum tahu AKT itu apa. Ya, AKT itu Anderson Krathwohl Taxonomy. Nah, di sini akan saya jelasin dulu nih tentang pengetahuannya ya. Kan nanti ada juga yang lain. Nah, untuk Anderson Krathwohl Taxonomy ini memiliki 4 dimensi pengetahuan. Nah, pengetahuan yang pertama biasanya kita kenal dengan pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual ini artinya adalah pengetahuan yang dapat dirasakan oleh kelima indera kita. Baik itu indera penglihatan, indera penciuman, indera perasa, indera pendengaran, atau mungkin indera perasa. Ya. Lalu kita nanti semakin merucut lagi itu di pengetahuan konseptual. Nah, pengetahuan konseptual itu biasanya dia terdiri dari klasifikasi dan kategori. Nah, artinya di sini kalau yang tadi di faktual itu kan jelas ya, konkret. Tapi kalau udah masuk ke konseptual itu dia menjadi lebih abstrak gitu ya. Nah, kita nggak akan lagi kita bahas tentang apa yang kita lihat gitu ya. Dan nanti lebih detail. Nah, nanti ada lagi lebih dalam itu di prosedural, pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural ini dia fokusnya adalah pada pengalaman peserta didik. Nah, itu dia pengetahuan prosedural. Nanti ada lagi yang paling tinggi nih, yaitu adalah dimensi pengetahuan metakognitif atau metakognisi, sama saja. Ya, pengetahuan metakognisi ini fokusnya adalah apa yang dia sadari gitu ya. Jadi dari pengalaman yang dia udah punya, nanti bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia dalam memilih jalan, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan lebih mudah. Itu akan masuknya ke metakognitif nih. Nah, selain dimensi pengetahuannya, kita juga mengenal ada 6 proses kognitif Bloom ya. Ini udah sering kita dengar, ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Untuk yang C1 itu mengingat, remember. Nanti ada namanya memahami untuk yang C2, understand ya. Nanti ada lagi yang menerapkan, apply. Nanti ada lagi yang menganalisis, analyze. Nanti ada lagi yang menilai, berarti evaluate. Nanti ada lagi yang namanya create atau mengkreasi, itu C6. Nah, kan di sini ada proses kognitifnya ada 6. Tadi kita punya juga dimensi pengetahuannya ada 4. Jadi kalau kita masukkan ke sini AKT ini ya, Anderson and Krathwohl Taxonomy Bloom ini udah revise ini, dia ada 24 kotak. Nah, nih jadi nanti nggak usah bingung lagi apa yang dinamakan FC1 itu apa sih. Nah, kalau FC1 itu berarti faktual kognitif 1. Nah, FC2 faktual kognitif 2 sampai nanti faktual kognitif 6. Nah, ada lagi yang kalau CC1. Tadi kalau CC1 ya apa? Konseptual kognitif 1 sampai ke konseptual kognitif 6. Nah, nanti mulai P berarti prosedural. Nanti paling ujung itu ada di create tuh. Nah, kalau create itu apa berarti? Metakognitif kognitif 6. Di paling ujung tuh meng-create. Nah, di sini akhirnya kita mendapatkan 24 kotak. Nah, dari kotak-kotak inilah nanti kita bisa menyusun
soal-soal yang termasuk HOTS itu seperti apa, yang termasuk LOTS itu seperti apa. Nah, kita lanjutkan slide-nya ya. Ini dia. Nah, jadi kalau di AKT tadi yang dinamakan HOTS, Higher Order Thinking Skills, itu bisa dilihat di sini. Mulai dari konseptual menganalisis ya, berarti CC4. Nah, CC4, CC5, CC6, setelah itu ada PC4, PC5, PC6, ada lagi MC4, MC5, sampai MC6. Berarti selain itu dia tergolong di area LOTS. Ayo, apa itu LOTS? Nah, LOTS itu adalah Lower Order Thinking Skills. Nah, tapi ingat, peserta didik kita yang kita ajarin sekarang ini adalah fokusnya adalah untuk membentuk mereka bijak di masa hidupnya nanti. Jangan disamain dengan masa hidup kita waktu belajar dulu ya. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Jadi kenapa peserta didik itu harus belajar memahami soal-soal HOTS? Nah, ini tujuannya nih. Anak didik kita nanti akan diarahkan untuk berpikir kritis, kreatif, mampu memecahkan masalah, serta mampu membuat kesimpulan. Nah, inilah tujuan dari HOTS itu sebenarnya. Yuk, setelah ini akan saya berikan contoh seperti apa soal HOTS itu ya, gimana cara menerapinya. Nah, jadi gini, penerapan soal HOTS ini karena saya mengajar di kimia ya, akan saya contohkan kimia nanti. Dia ada 3 tahap nih. Tahap yang pertama nanti kita menyusun target, goal. Nah, goalnya apa nih? Kita ingin peserta didik ini apa nih nanti? Nah, kalau udah dapat goalnya, senang nanti kita nyusunnya. Nah, kita susun, saya itu jalur pembelajaran ditempuh. Biasanya terkenal dengan learning path. Nah, nanti itu detailnya setelah ini, nanti akan ada gambarnya nanti. Nah, nanti kalau udah disusun jalurnya ini kan banyak nih nanti. Nah, nanti kita bisa pilih-pilih jalur mana yang nanti kawan-kawan cocok untuk dipakai. Nah, di sini nanti di tahap 3 dia nanti akan membuat pertanyaan setiap level kognitifnya untuk mencapai HOTS tadi. Nah, kayak apa? Ini contohnya nih. Ini kebetulan materinya adalah tentang termokimia. Goal saya adalah siswa itu nanti mampu membandingkan reaksi yang melepaskan kalor, exotherm, dan reaksi yang membutuhkan kalor, endotherm. Nah, ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya, inilah yang kita namakan learning path. Nah, jalur pembelajaran ya. Dari mana dia? Nah, nanti akan saya giring nanti mulai dari FC1, Factual Kognitif 1. Di situ nanti kan kami akan saya giring dulu sampai nanti ke FC2, FC3 sampai FC4. Nah, di FC4 ini kan belum masuk HOTS nih tadi ya. Kita naikkan dia ke CC4. Nah, ini udah masuk HOTS nih kalau udah CC4 ya. Conceptual Kognitif 4. Naikkan lagi nanti. Nah, sampai di, kan tadi judulnya ini siswa saya kan mampu membandingkan. Nah, kalau mampu membandingkan ini berarti nanti areanya udah di sini, konseptual dan prosedural. Nah, nanti kita akan sampai ke PC4. Kalau PC4 itu kalau dilihat nanti di situ adalah integrate. Sedangkan kalau CC4 masih differentiate. Seperti apa soal-soalnya? Yuk kita lihat. Nah, ini. Pada soal faktual konseptual 1 ya, di sini peserta didik akan mencoba mengamati nih. Apa yang dia amati dari gambar ini? Apa yang dilihatnya? Oh, ada gelas, ada cangkir, cangkirnya panas. Ya, namanya konseptual ya. Maaf, namanya faktual, berarti artinya bisa dilihat. Bisa dilihat oleh panca indera. Nah, setelah itu nanti kasih pertanyaan selanjutnya, dinaikkan ke FC2. Nah, sekarang gelasnya kita tutup nih. Nanti kita ajak peserta didik kita untuk berpikir, apa yang terjadi pada panas dalam kopi saat cangkir kopinya ditutup? Nah, kan dia masih bisa melihat nih, yang awalnya dibuka sekarang ditutup. Nah, dia masih bisa menggunakan panca indera dia. Selanjutnya akan berlanjut ke FC3. Tetap nih gelasnya ditutup nih. Cuman pertanyaannya kita naikkan. Karena kan dia bukan lagi
mengenal, bukan lagi memahami, tapi dia maksudnya ke apply sekarang kalau udah C3 itu ya, mengaplikasikan. Nah ini, saat cangkir dalam posisi tertutup seperti gambar tersebut, kemanakah panas akan menyebar? Nah, peserta didik mulai berpikir tuh nanti. Dia akan berpikir nih dari yang awalnya tadi dia hanya mengamati, setelah itu kita tutup gelasnya, dia semakin berpikir. Selanjutnya kita lanjutkan, kita kasih pertanyaan lebih berisi lagi di FC4, faktual kognitif 4. Nah, kalau 4 ini udah analisis nih dia nih. Saya kasih 2 gambar di sini. Cangkir satunya terbuka, satunya tertutup. Pertanyaannya gini, jika ada 2 cangkir kopi, yang satunya ditutup dan satunya tidak, bagaimana panas dalam kedua cangkir kopi tersebut? Akan dia berpikir tuh, menganalisa akhirnya. Iya ya, gimana ya? Kalau cangkirnya ditutup, panasnya gimana? Kalau cangkirnya dibuka, gimana? Nah, itu nanti langsung kita lanjut, kita genjot dia untuk masuk ke area HOTS. Nah, ini udah masuk CC4 nih, area HOTS ya. Artinya di konseptual kognitif 4. Nah, nanti kita suruh mereka diferensi itu membedakan. Jadi kita minta peserta didik untuk membandingkan. Ayo, coba bandingkan. Cangkir kopi mana yang memiliki panas lebih tinggi? Nah, dia menganalisa nih, mana yang lebih panas ya? Kalau ditutup, kalau dibuka seperti apa? Nah, dia mulai menganalisa nih dan mereka akan berpikir. Nah, setelah mereka dapat menjawab pertanyaan ini, kita giring lagi ke yang lebih tinggi, yang lebih tinggi. PC4 ini kan prosedural kognitif 4. Nah, prosedural tadi adalah pengalaman. Apa yang pernah dialami peserta didik itu ya. Kita kasih gambar yang sedikit berbeda. Di sini ada 2 gambar. Satunya kopi panas, satunya kopi dingin. Nah, ada es batunya di dalam nih. Nah, pertanyaannya gini. Hubungkan dengan konsep sistem dan lingkungan yang kalian sudah ketahui. Nah, waktu pembahasan soalnya sebelumnya kan pasti udah nanti dijelaskan, oh ini namanya sistem, ini namanya lingkungan. Nah, karena dia udah tahu itu, nanti kita kasih gambar ini. Nah, nanti peserta didik disuruh dia membandingkan untuk menghubungkan konsep-konsep itu tadi. Kira-kira dari 2 kopi tersebut, kemana panas akan menyebarnya? Kalau kopi panas, itu kira-kira dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Begitu juga untuk yang kopi dingin. Dia dari lingkungan ke sistem atau sistem ke lingkungan. Nah, dia berpikir tuh. Nah, ini kan udah nyampe nih ke goalnya. Nanti di sini inilah di PC4 nanti peserta didik atau siswa itu mampu. Nah, mampu apa tadi? Membedakan antara yang namanya exotherm dan endotherm. Nah, seperti itu ya contoh membuat pertanyaan HOTS ya. Untuk pembelajaran kimia, tepatnya di materi termokimia. Oke, terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya dan berkah apa yang saya sampaikan. Mohon koreksinya bila ada yang perlu dikoreksi. Ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Baiklah, thank you very much. Ingat, the best human itu adalah yang berguna bagi yang lain. Apakah Anda termasuk yang the best human? Oke, Anda yang tahu jawabannya. See you later. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif.